warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Perkenalkan, nama saya Istri Yulia Tanjung. Saya mengajar mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di SMK Negeri 1 Gunung Kidul. Saya merupakan salah satu peserta PPG dalam jabatan kategori 1 di Universitas Patimura Ambon. Di sini saya akan mengikuti kegiatan uji kinerja atau UKIN. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rames. Gimana kabar kalian semua? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah ya, kalian semuanya pada sehat dan semangat untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Seperti biasa, sebelum kegiatan pembelajaran, alangkah baiknya kita baca doa terlebih dahulu agar pembelajaran kita lebih berkah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Silakan KM dipimpin baca doa. Duduk siap. Sebelum belajar, mari kita baca doa. Baca doa dalam hati, mulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Untuk hari ini, sekretaris siapa yang tidak masuk sekolah? Alhamdulillah pada hadir semua. Pada hadir semua ya, Salwa semuanya hadir ya, alhamdulillah. Catat dulu. Hadir semua. Nah, seperti biasa ya, dalam kegiatan pembelajaran sebagai warga negara Indonesia yang baik, kita jangan sampai lupa dengan lagu-lagu nasional yang bangsa Indonesia miliki. Salah satu lagu nasional yaitu Garuda Pancasila. Kalian hafal semua? Yuk, pada kesempatan yang baik ini kita bersama-sama menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Silakan dirijen ke depan. Ya, di situ. Dan kalian semua ayo berdiri semua ya. Kita bareng-bareng menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju tua Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Terima kasih Bapak. Silakan kalian duduk kembali. Ibu lihat kalian semua supaya kalian tidak ngantuk, terus kalian lebih semangat lagi. Kita ice breaking dulu yuk supaya kalian lebih semangat mengikuti pembelajaran ya. Yuk kita berdiri semua sebelum kegiatan. Yuk. Ayo yang belakang supaya tidak ngantuk ya. Nah, pada hari ini Ibu akan memberikan
kalian contohkan, Ibu memberi kalian contoh, terus kalian tirukan gerakannya ya. Ibu kasih contoh nih. Tepuk semangat, yes. Yes. Ma, yes. Ngat, yes. Semangat, yes. Oke, bisa? Bisa. Kita mulai ya. Coba yang belakang siap? Oke. Tepuk semangat, yes. Yes. Ma, yes. Ngat, yes. Semangat, yes. Nah, gimana perasaan kalian setelah ice breaking ini? Happy. Ada yang happy, semangat, terus apa lagi? Jadi gak ngantuk. Lagi ngantuk. Oke, yuk kalian duduk lagi ya. Oke, Ibu lihat kalian sudah semangat lagi, khususnya yang bagian belakang ya. Tadi terlihat kurang semangat, ada yang terlihat ngantuk. Tapi setelah ice breaking ini, jadi lebih semangat, betul tidak? Betul. Sekarang kita ke kegiatan belajaran ya. Oke, ditunggu sebentar. Nanti akan Ibu tampilkan materi apa untuk hari ini ya. Oke, kalian perhatikan ke PowerPoint di depan. Pada pertemuan sebelumnya, Ibu sudah memberikan materi yang pertama, yaitu mengenai wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Kemudian di hari ini Ibu akan memberikan materi yaitu mengenai kedudukan warga negara dan penduduk Indonesia. Kelihatan jelas semuanya? Jelas. Nah, adapun tujuan dari pembelajaran pada pertemuan hari ini yaitu kalian diharapkan mampu mengidentifikasi atau membedakan kedudukan warga negara dan penduduk Indonesia. Kemudian, kalian bisa menguraikan arti pentingnya kedudukan warga negara dan penduduk Indonesia. Kalian dapat menganalisis kasus-kasus yang menyangkut status kewarganegaraan. Dan yang terakhir, kalian mampu menyaji hasil telaahan dan mempresentasikan kedudukan warga negara dan penduduk Indonesia dengan penuh percaya diri ya. Nah, adakah hubungannya antara wilayah negara kesatuan Republik Indonesia dengan materi sekarang? Jelas ya, ada kaitannya, yaitu dalam suatu wilayah negara Indonesia atau dalam suatu wilayah pasti ada penghuninya. Penghuninya itu biasa disebut dengan rakyat. Nah, rakyat itu terbagi pada dua bagian, yaitu ada penduduk dan bukan penduduk. Kalau penduduk bisa dibacakan Seni, penduduk itu apa? Lihat di depan. Penduduk adalah orang yang bertempat tinggal atau menetap dalam suatu negara ya. Sedangkan kalau bukan penduduk adalah orang yang bertempat tinggal dalam suatu negara tetapi tidak mempunyai tujuan untuk menetap ya. Jadi kalian harus bisa membedakan antara penduduk dan bukan penduduk. Oke ya. Nih, sebelum Ibu lebih lanjut menjelaskan mengenai materi di pertemuan kedua, coba Ibu mau tanya jawab dulu seputar materi yang kemarin. Pada masih ingat tidak? Masih. Ya. Tapi untuk kesempatan kali ini Ibu akan bertanya
pada Olimpia, ya. Olimpia ada berapa bagian atau ada berapa macam wilayah laut Indonesia? Ada 3 bagian. Pertama, zona laut teritorial, kedua zona landas kontinen, dan ketiga zona ekonomi eksklusif. Oke, bagus. Nah, itu 3 bagian atau 3 macam wilayah Indonesia, ya. Nah, dilanjutkan dengan mengapa atau latar belakang apa yang mendorong negara lain ingin menguasai wilayah negara Indonesia. Ada yang tahu? Saya, Bu. Oh iya, bagus. Apa? Selain karena posisi yang strategis, potensi yang dimiliki juga menjadi alasan utama mengapa Indonesia menjadi rebutan dunia di era globalisasi. Contoh potensinya adalah kekayaan alam, budaya, agama, dan bahasa. Oke, bagus sekali bisa menjawab. Nah, alhamdulillah ya, kalian sudah paham semua ya. Jadi Ibu lanjutkan saja ke materi bab 2 ya. Oke, Ibu lanjutkan lagi karena kalian sudah paham. Nah, sekarang kita ke kita ke asas dalam kewarganegaraan. Jadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 mengatur tentang kewarganegaraan. Kemudian asas kewarganegaraan itu terbagi dalam 2 bagian. Yang pertama, coba kalian perhatikan ke depan. Yang pertama ada asas ius sanguinis. Asas ius sanguinis yaitu asas yang berdasarkan keturunan, yaitu kewarganegaraan seseorang yang ditentukan berdasarkan pada keturunan orang yang bersangkutan. Yang kedua asas apa? Ius soli. Asas ius soli adalah asas kedaerahan, yaitu kewarganegaraan seseorang ditentukan berdasarkan tempat kelahirannya. Jadi kalian ingat asas kewarganegaraan terbagi dalam berapa barusan kata Ibu? 2. Yang pertama asas Ius sanguinis. Yang kedua Asas ius soli. asas ius sanguinis yaitu asas berdasarkan apa? Keturunan. Kalau asas ius soli Asas kedaerahan. Oke, ya. Paham kalian. Nah, lanjut lagi. Perbedaan dalam menentukan kewarganegaraan di beberapa negara yang menerapkan asas ius soli maupun asas ius sanguinis. 2 kemungkinan status kewarganegaraan seseorang penduduk, yaitu yang pertama apatride, yang kedua bipatride, ya. Di situ apatride yaitu adanya seorang penduduk yang sama sekali tidak mempunyai kewarganegaraan. Nah, tadi kan apatride tidak mempunyai kewarganegaraan, ya. Nah, sekarang apa itu bipatride? Kalau bipatride yaitu adanya seorang penduduk yang mempunyai berapa kewarganegaraan? 2 macam kewarganegaraan atau lebih, ya. Jadi sekali lagi apatride mempunyai kewarganegaraan atau tidak? Tidak. Kalau bipatride mempunyai kewarganegaraan berapa? 2. Lebih. Oke, paham sampai situ? Paham. Oke. Sekarang kalian amati gambar yang akan Ibu tampilkan di depan.
Ini gambar apa? KTP. KTP. Ya, dua kalian sudah punya KTP? Belum. Kenapa belum punya? Masih belum cukup. Masih di bawah umur. Masih di bawah umur. Jadi belum cukup umur, jadi masih di bawah umur katanya ya. Ya, jadi kalian kan usianya antara 15 sampai 16 tahun ya. Jadi pasti belum memiliki KTP. KTP itu kepanjangannya apa? Kartu tanda penduduk. Kartu tanda penduduk. Iya. Gambar yang kedua, coba perhatikan. Ini yang ada warna merahnya itu gambar apa? Peta Indonesia. Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terus yang kedua ada gambar Rakyat. ya, rakyat atau oke, sampai sini kalian paham? Paham. Oke, kalau paham, Ibu langsung akan menampilkan dua video ya. Yang pertama yaitu video tentang status keluarga negaraan. Terus yang kedua video tentang contoh kasus keluarga negaraan ganda ya. Iya. Kalian perhatikan. Nah, sini tentang status keluarga negaraan. Ini dasar hukum dari keluarga negaraan Indonesia. Untuk video yang pertama. Sekarang video yang kedua akan Ibu tampilkan yaitu mengenai contoh kasus kewarganegaraan ganda yang pernah terjadi di negara Indonesia. Sini akan Ibu tampilkan ada berita. Saudara, kami merangkum ada dua kasus polemik kewarganegaraan ganda yang menerpa pejabat publik di Indonesia. Pertama, saudara, kasus Archandra Tahar yang dilatih Presiden Joko Widodo sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral pada 27 Juli 2016 lalu. Beberapa hari lagi, saudara, Archandra diketahui masih memiliki paspor Amerika Serikat sejak tahun 2012, saudara. Archandra yang sudah 20 tahun tinggal di Amerika Serikat ini dinilai sudah kehilangan statusnya sebagai warga negara Indonesia dan tak boleh dilantik sebagai menteri. Karena dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, syarat menjadi menteri harus warga negara Indonesia. Kemudian kasus kedua, saudara, ialah kasus Bupati terpilih Sabu Praijua Orien Patriot Korea yang pada awal Februari 2021 lalu Bawaslu Kabupaten Sabu Praijua NTT mendapat surat balasan dari Duta Besar Amerika Serikat yang menyatakan jika Dua video sudah Ibu tayangkan. Kalian paham mengenai isi video tersebut? Oke, ya. Nah, kira-kira apa yang kalian pikirkan dari tadi gambar
Eva? Oke, berarti kalian sudah paham ya dengan gambar yang ditayangkan juga video-video tersebut ya. Oke, supaya kalian lebih paham lagi, kalian sekarang duduk sesuai kelompoknya masing-masing. Satu kelompok itu terdiri dari 4 orang ya. Sudah ada kelompoknya? Sudah. Kemarin sudah ada 9 kelompok. Kalian bawa tidak buku paket yang sudah ibu berikan? Bawa. Buku paketnya dibawa, terus LKPD-nya dibawa tidak? Bawa. Oke, sip kalau begitu ya. Silahkan kalian duduk sesuai teman diskusinya masing-masing ya. Silahkan 4 orang. Oke, semuanya sudah ada kelompoknya? Oke ya. Nah sekarang kalian silahkan kerjakan LKPD yang sudah ibu berikan ya. Di situ ada soal yang berupa analisis dan ada juga soal pilihan ganda ya. Nanti tiap kelompok mempresentasikan hasil analisisnya ya. Siap. Oke, silahkan kalian kerjakan. Kemudian apabila ada materi yang kurang paham atau soal yang kurang dimengerti ya, silahkan kalian tanyakan. Silahkan mulai. Maka nomor 1 titik Baru sampai nomor berapa? Mulai ya silahkan ya. Gampang semua ya. kendaraan yang di sana diukur Seorang yang dianggap dari warga negara. iya mau baca lagi ya. Oke, kelompok ini gimana soalnya? Sangat menarik ya. Jadi kalian lebih tahu lagi ya permasalahan status keluarga negara. Oke, lanjutkan ya. Siap. Coba ya kalian sendiri. Ya. Negara asing terletak pada negara ya. Kerukunan merupakan satu kemauan untuk hidup. Ini kita ayo berlatih. Apakah perbedaan antara warga negara, keluarga negaraan dan perwarga negaraan? Warga negara adalah Siap, beralih tampil pertama. Ini kelompok berapa? Kelompok 2. Oke, beralih tampil ke depan. Pertama, ya ayo. Ini pasti pas ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami
kami dari kelompok 2 mau mempresentasikan hasil diskusi kami. Hasil diskusi kami yaitu Mahkamah Konstitusi MK mengabulkan sebagian permohonan yang diajukan oleh pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 3 Takan Irianto Raja Pono dan Herman Peggy Raja Abah. Putusan dengan nomor 135 PHP BUP 2021 dibacakan pada Kamis tanggal 15 bulan 4 2021 di ruang sidang pleno MK. Menyatakan diskualifikasi pasangan calon nomor urut 2 Orien Patrio Triwu Kore dan Tobias Uli dari kepesertaan dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Sabu Raijua tahun 2020. Ucap MK Anwar Usman dengan didampingi oleh 8 hakim konstitusi lainnya. Oke ya, itu hasil diskusi yang dipresentasikan oleh kelompok 2. Kelompok lain ada yang bertanya pada kelompok 2? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Susi dari kelompok 3 izin bertanya, masalah apa yang sering muncul terkait status kewarganegaraan ganda? Beberapa masalah yang ada, yakni perbedaan hukum status kewarganegaraan antara Indonesia dan negara lain, kesadaran dan pemahaman warga Indonesia, persediaan data dan dokumen, serta verifikasi hasil kewarganegaraan. Oke, cukup jawabannya? Oke, terima kasih ya. Ada yang bertanya lagi tidak? Tidak. Ya. Kalau tidak, silakan diskusikan ini. Itulah hasil diskusi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi kelompok yang pertama berani ke depan ya. Coba tadi Eji aja perwakilan ke depan Ji. Oke. Sini Ji. Dikarenakan kelompok Eji tadi hasil diskusinya pertama yang duluan yang lebih beres jadi ya. Terus cara mempresentasikannya juga cukup bagus. Nah buat pertemuan kali ini kelompok Eji mendapat reward dari Ibu ya. Ayo kelompok yang lain harus lebih semangat ya kelompok Eji ya. Ya. Oh tidak ininya rewardnya. Depan harus semangat lagi ya. Ini buat Eji sama kelompoknya Eji ya. Oke Eji pokoknya harus lebih semangat lagi ya. Oke silakan duduk Eji ya. Nah waktunya ternyata sudah mau habis ya, tidak terasa. Alhamdulillah pelajaran hari ini sangat menyenangkan. Menyenangkan tidak buat kalian? Menyenangkan. Sebelum kegiatan ditutup, apakah ada yang bisa menyimpulkan dari kegiatan pembelajaran hari ini? Ada aku Mira. Oh Mira, silakan berdiri Mir. Kesimpulannya adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 adalah undang-undang yang mengatur kewarganegaraan Republik Indonesia, pada umumnya asas. Dalam menentukan kewarganegaraan dibedakan menjadi dua, yaitu asas ius soli dan sanguinis atau asas keturunan, dan asas ius soli ataupun juga asas kedaerahan. Adanya perbedaan dalam menentukan kewarganegaraan di beberapa negara, baik yang menerapkan asas ius soli maupun ius sanguinis, dapat menimbulkan dua kemungkinan status kewarganegaraan seorang penduduk, yaitu apatrida dan bipatrida. Oke, terima kasih ya Bu ya. Ya, barusan kesimpulannya sangat bagus sekali ya. Berarti Mira dari pembelajaran awal sampai akhir betul-betul menyimak ya. Dikarenakan waktu sudah habis, buat pertemuan minggu depan kalian nanti di rumah baca buku paketnya, khususnya halaman 56. Jadi materi yang akan datang yaitu tentang kebebasan beragama ya. Siap? Siap. Kita tutup saja pembelajaran hari ini. Ya.
doa. Baca doa dalam hati mulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalian langsung pulang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.